luar biasa ya. Nah, Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya juga nih, bank penampungnya apakah bank BCA? Untuk bank kustodiannya merupakan bank bukopin ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kan sekarang udah bisa pakai BI Fast. Kalau pakai BI Fast kan transfernya cuma 2.500 teman-teman. pakai BBK Bukopin, berarti harus buka rekening dulu ya, Ci ya? Enggak. Oh nggak usah. Kalau transfer kan bisa dari mana aja. Cuma nanti bank kustodiannya, nanti yang nyimpen efeknya, nyimpen obligasinya, dan mengadministrasikan dananya, itu adalah bank Bukopin. Tapi bisa transfernya dari bank Hmm. mana aja kok, gitu. Nggak harus dari bank Bukopin. Oke. Wah, ini kode BBKP kayaknya, Ci. Nanti teman-teman saham yang ngelihat ini jangan langsung HK ya, BBKP nanti disangka kodenya. Eh, BPKP juga lagi iya masa tuh, corporate action banyak tuh. yang lagi bagus sih kemarin chartnya sempat lihat sih, menarik juga itu untuk BBKP. Tapi ini nggak tentang saham ya teman-teman ya, kita akan bicara tentang reksadana. Nah jadi kalau teman-teman tertarik, ini buat lumayan nih untuk passive income selama 3 tahun ke depan ya. Apalagi kan lagi ada isu juga yang nggak jelas gitu ya 2023 ini, entah bagaimana ke depannya, indeksnya juga lagi masih sideways aja gitu ya Ci ya. Teman-teman ada yang susah trading saham, jadi mendingan mungkin bisa disisihin sebagian untuk beli reksadana aja, supaya 3 tahun ke depannya teman-teman masih tetap punya passive income gitu ya, Cia. Betul. Oke. Uh, kalau dari reksadana yang lain, Ci, selain reksadana terproteksi ini, menurut Cici ada yang oke lagi nggak yang direkomendasi oleh Cici? Uh, Sebenarnya rekomendasi produk itu kalau menurut aku harus balik lagi ya ke masing-masing profil investornya seperti apa. Dan kita kalau menentukan kita mau investasi di kelas aset apa nih, apakah pasar uang, obligasi, atau saham, itu kita harus balik lagi melihat ke diri kita 3 biji ya. Yang pertama adalah profil risiko kita tuh seperti apa. Profil risiko kita tuh apakah yang konservatif, apakah yang moderat, atau yang agresif, atau kita di tengah-tengah gitu ya. Jadi kan semua kan beda-beda, dia akan mempengaruhi komposisi aset kita, terus kita pilih investasi yang mana juga. Yang kedua, itu adalah jangka waktu investasinya. Semakin pendek jangka waktu investasinya, maka risiko yang kita ambil dalam investasi tersebut harusnya semakin rendah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, oh bulan depan deh, mau dipakai nih dananya misalnya buat liburan gitu ya. Ya udah kita taruhnya di misalnya reksadana pasar uang aja gitu, atau mungkin reksadana pendapatan tetap yang lebih stabil yang isi obligasi korporasi gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau pakai misalnya dalam jangka waktu panjang, nah itu kita bisa tuh melihat reksadana campuran atau reksadana saham. Nah yang ketiga adalah kita udah ngomong proses resiko, jangka waktu investasi, sama tujuan investasi nih di Juliati. Tujuan investasi ini juga akan menentukan kita tuh pilih reksadana yang mana, karena tujuan investasi ini akan menentukan required rate of return yang kita butuhkan tuh berapa. Berapa sih return yang kita butuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita tadi gitu kan. Misalnya kita butuh return per tahunnya 10% gitu ya. Nggak mungkin kita cuma taruh di reksadana pasar uang karena nggak akan nyampe. Kalau misalnya kita cuma mau taruh di reksadana pasar uang, berarti kita harus membesarkan modal kita dulu gitu. Nah, kalau misalnya ini, justru nanti akan menentukan nih 3 aspek ini, komposisi kelas aset kita tuh seperti apa. Misalnya reksadana pasar uang, berapa persen reksadana pasar uangnya. Misalnya reksadana saham atau campuran, berapa persen reksadananya. Gitu. Jadi benar-benar tergantung sama 3 hal ini gitu. Kalau makin panjang, jangka waktu investasinya bisa lebih beresiko. Karena kan harusnya volatility the long run tuh kan semakin kecil gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, jangka waktu investasinya semakin pendek ya berarti kita pilihnya yang aman-aman aja. Soalnya kemarin-kemarin juga lagi, ini kayaknya lagi apa ya, pada minatnya ke RDPU ya Cijes ya. Kemarin udah tuh. Iya, mungkin kalau misalnya lagi bingung sama saham gitu ya, aduh sahamnya lagi nggak karuan, ngaco gitu ya, ya udah pilih RDPU aja dulu, atau mungkin RDPT yang sifatnya lebih stabil gitu, yang isinya kalau obligasi RDPT itu bisa dijual beli kapan aja juga ya Ci ya, nggak perlu di lock ya? Iya, selama RDPT-nya merupakan reksadana open-ended, itu kita bisa beli dan jual kapan aja gitu. Dan kalau dananya biasa kita akan terima kalau RDPT itu H+3 hari kerja. Gitu.
Oke, oke, oke. Terus kira-kira kapan Ci saat yang tepat ya untuk memulai masuk reksadana misalnya? Kalau buat teman-teman yang dananya terbatas nih, kalau tadi kan dan reksadana terproteksinya minimal berapa Ci tadi? 10 ya? Ada Kalau reksadana terproteksi yang kita besok launching oh itu 5 ya, minimalnya 5 5 juta juta. rupiah sih. Oh, oke oke. Nah, kalau reksadana Hmm. yang lain Ci ada yang lebih terjangkau gitu barangkali ada teman-teman yang masih kuliah gitu. Ada nggak produk yang sesuai buat anak-anak kuliah atau anak sekolah gitu misalnya Ci? Banyak banget reksadana di Sarakaya yang yang start investasi atau minimum investasi itu dari Hmm. Rp10.000 Ci. Jadi itu sangat terjangkau, lebih murah daripada Oh, kopi. daripada Nah, rata-rata sih ada juga yang 100.000 gitu ya. Nah, tapi 100.000 pun harusnya juga cukup terjangkau lah untuk teman-teman iya, semua sekali nongkrong gitu. aja udah lebih mungkin, Ci. 100.000 lebih. Iya, pasti. Apalagi sekarang inflasi gitu kan. Sekarang inflasi mah beli cat time aja udah 30.000-an, 40.000-an Yang gitu. masih murah cuma Misue ya. Iya, cuma misu. Bahkan di reksadana itu lebih murah daripada beli misu ya Oh, teman-teman. jadi daripada Gitu. nanti galau-galau, bingung, karena harus jaga-jaga juga ya, Ci ya. Kita mesti punya simpanan minimal 6 bulan untuk dana darurat ya, betul ya. Jadi mesti siapin dari sekarang. Kalau misalnya deposito, bunganya kadang terlalu kecil, dirasa kecil, kita bisa pilih yang seperti RDPU gitu. Itu cocok ya, karena kalangan anak-anak muda rata-rata kayaknya lagi pada demen sama RDPU ini, Ci, produk RDPU. Jadi kemarin sempat sampai ada perbandingan RDPU versus emas, ya kan ya waktu itu. Hmm. Gitu. Kalau misalnya menurut aku RDPU dibandingin deposito itu sedikit sulit untuk di-compare karena RDPU itu bisa ditarik kapan aja kan, Ci. Jadi RDPU tuh sebenarnya sedikit lebih mirip sama tabungan biasa sih, gitu. RDPU bisa ditarik kapan aja, HP 1 harga dananya udah nyampe di rekening kita. Kalau misalnya mungkin deposito kan karena harus nunggu jatuh tempo gitu ya, 1 bulan, 3 bulan, itu mungkin lebih mirip sama RDPT sih menurut aku, dan RDPT pun bisa lebih dicairin, lebih fleksibel gitu kan, H+3 dia udah dapat dananya buat kita gitu sih. Jadi keuntungan reksadana dibandingkan investasi lainnya, terutama reksadana yang open end ya, bukan reksadana terproteksi, adalah fleksibilitas. Kita bisa mau beli kapan aja bisa, kita mau jual kapan aja juga bisa gitu. Dengan RDPU returnnya sangat terjaga, dengan beberapa RDPT juga returnnya sangat terjaga. Mungkin yang akan lebih volatile adalah reksadana campuran dan reksadana saham sih. Tapi ya itu, kalau misalnya kita beli reksadana seperti pasar uang dan pendapatan tetap, ya lebih relatif, lebih terjaga aja sih return kita, dan fleksibel, kita mau beli jual kapan aja tuh bisa. Lebih enak justru ya daripada kita nabung di bank itu bunganya nggak seberapa Hmm. gitu sebenarnya untuk tahapan gitu kan. Mendingan kita tabungnya di reksadana pasar uang gitu ya, Ci Betul. ya. Iya, dan kita memang pengen sempat bikin research gitu ya, Ci ya. Kalau kita nabung di tahapan, dana kita tuh di bawah 1 juta, kita tuh bukannya dapat bunga, tapi malah kena biaya admin setiap bulan 15.000. Jadi setiap bulan kalau kita nabung 100.000 tuh bukannya kita malah Rugi. untung, tapi malah berkurang duitnya. at the end of the year kita udah hilang sekitar 180.000 dari bunga doang, dari biaya admin doang gitu. Sedangkan kalau di reksadana enaknya tuh selain yang tadi fleksibel dan udah nggak kena pajak, Ci. Jadi semua yang kita gain itu udah final. Reksadana bukan objek pajak lagi. Jadi apa yang kita tarik, kita dapat gain itu Nggak seluruhnya ada buat biaya kita admin lagi, gitu. Ci. Dan nggak ada pajak-pajakan lagi, nggak ada biaya admin lagi, transaksi di sana kan juga nggak dikenakan di sana. Waduh, menarik banget nih, Gitu. Ci. Nanti besok semua teman-teman pada pindah ini rekening tahapannya ke reksadana ya. Iya, menurut aku sekarang taruh banyak-banyak di tabungan itu rada-rada sayang ya, apalagi inflasi kita lagi tinggi. Inflasi kita lagi tinggi, kita diemin aja tuh duit, kita tuh udah rugi 5% gitu.
Jadi inflasi misalnya 4,5%, inflasi 5%, investasi kita tuh harus at least di atas itu. Kalau misalnya kita cuma taruh di deposito yang kasih bunga 4% net, ya udah sama aja nol dong, berkurang dong duit kita. Gitu. Jadi kita harus cari investasi yang at least sebanding atau di atas inflasi. Benar-benar. Gitu. Jadi reksadana sebenarnya membantu banget ya, apalagi kalau teman-teman lagi mau nabung, lagi perlu, maksudnya ya intinya mau nabung lah atau perlu dana darurat, tabungannya itu bisa di reksadana pasar uang gitu ya, Ci ya. Betul. Betul, betul banget. Bisa jadi alternatif. Oke, dari teman-teman lain ada pertanyaan nggak nih? Aku kok kayaknya nggak kelihatan chatnya gitu ya. Oh, ada yang tanya tuh. Apa gelombang? Oh, tadi ada beberapa. Iya, tadi ada beberapa yang nanya, tapi kita udah sempat jawabin semua Cici untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini tadi kan bank penampung udah kita jawab, emitennya juga udah kita jawab. Ini rata-rata pada sangat tertarik ya sama reksadana terproteksi yang tadi kita announce. Jangan lupa teman-teman, nanti malam juga akan ada post di Instagramnya saya kayak yang ini untuk menjelaskan keseluruhan dari reksadana terproteksi TV. Di Instagram personal aku juga aku udah posting untuk fun fact sheet-nya. Teman-teman yang minta formulirnya bisa langsung diisi, udah dapat formulirnya langsung diisi dan langsung dikirim ya, supaya kita bisa langsung mencatat, karena nanti untuk pemesanan reksadana terproteksinya itu adalah first come first serve. Jadi teman-teman langsung isi duluan, nanti kita akan mulai dari urutan siapa yang mengirimkan form pemesanannya terlebih dahulu. Gitu. Kalau dari RDPU, Ci, RDPU pernah kerugiannya apa ya, Ci ya? Pernah rugi nggak gitu? Sangat jarang ya untuk RDPU mengalami kerugian, karena investasi reksadana pasar uang itu adalah obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, jadi harusnya sih lebih aman, relatif jauh lebih aman dibandingkan obligasi lainnya, sama deposito gitu Ci. Jadi untuk RDPU memang jauh relatif lebih aman dibandingkan reksadana lainnya, tapi ya itu ya, karena dia aman, jadi memang untuk returnnya nggak bisa terlalu tinggi gitu. Jadi untuk sekarang sih rata-rata 2-4,5% untuk return RDPU per tahunnya, tapi sudah net ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapat bunga deposito misalnya 6%, itu pun harus masih dikurangin sama pajak juga ya, masih ada pajak deposito juga yang harus dikurangin. Jadi teman-teman nggak dapat full 6%-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil RDPT misalnya yang per tahunnya 6,5%, itu udah net, jadi udah nggak dipotong apa-apa lagi. Nah ini ada yang nanya lagi nih, untuk reksadana TV itu nanti pembeliannya apa bisa melebihi yang diisikan di formulirnya? Kemungkinan besar nggak bisa ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau isi formulirnya, mohon diisi dengan jumlah pembelian yang sebenar-benarnya, soalnya nanti karena memang kuotanya terbatas banget teman-teman, jadi nggak bisa dikurangin atau dilebihin gitu ya. Dikurangin mungkin malah nanti kalau misalnya sampai ada cut off alokasinya terus kita kurangin sedikit ya itu mungkin. Cuma kalau misalnya nanti nambah sepertinya sangat sulit. Jadi teman-teman mohon diisi sesuai dengan nilai investasi yang diinginkan gitu. Oke. Oke, Ci. Terus apalagi nih teman-teman? Ada nggak yang mau nanya lagi nih? Kalau dari saya kayaknya sendiri, Ci, tadi kelebihannya dibanding platform lain udah ya. Udah dong. Tadi kemarin saya sempet nih ngeliat-liat, udah buka saya kayaknya, ada expense ratio dan biaya manajemen tuh maksudnya apa ya, Ci ya? Tapi tiap produk beda-beda ya? Pasti beda-beda. Dari antara satu manajer investasi untuk masing-masing produknya juga beda-beda, tergantung dengan jenis produknya sendiri. Jadi untuk expense ratio adalah mengukur seberapa besar atau seberapa efektif biaya operasional sama 1 tahun terakhir dibandingkan dengan profit yang didapatkan gitu ya. Tapi sebenarnya menurut aku expense ratio ini nggak terlalu signifikan. Yang kita lihat adalah management fee sebenarnya. Jadi management fee semakin besar, semakin bisa juga untuk mengurangi porsi keuntungan daripada satu reksadana. Dan satu reksadana itu misalnya reksadana saham, untung atau rugi, manajemen fee-nya akan tetap dikenakan.
Dan management fee ini tidak dikenakan beda dari satu investor ke investor lainnya, itu tidak. Jadi satu produk investmentnya, management fee-nya itu adalah sama, dikenakan mau beli dari A, mau beli dari B, mau beli dari C, semuanya itu sama management fee-nya. Dan management fee ini udah dikalkulasikan dalam return kita setiap harinya, teman-teman. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing sama management fee-nya. Yang kita perlu perhatiin adalah performance-nya. Misalnya teman-teman dapat reksadana yang manajemen fee-nya cuma 0,5%, tapi profitnya 1 tahunnya cuma 1%, atau mungkin minus. Itu kan nggak lebih baik dibandingkan teman-teman ambil reksadana yang manajemen fee-nya 3%, tapi profitnya 10%. Karena toh profit yang kita terima itu sudah final. Kita mau ngapain pun, kita mau minta sama manajer investasi untuk kurangin manajemen fee-nya pun nggak bisa. Karena management fee itu sudah dikalkulasikan dalam perhitungan NAB setiap harinya, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya menurut aku dibandingin kita pusing gitu ya antara management fee, expense ratio yang mana, sebenarnya kita perlu lihat adalah performance dari reksadana tersebut.